Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan melakukan sosialisasi tentang penyakit ISPA. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Akmala Sinta, saya dari D3 Farmasi semester 4. NIM SK 422001. Terus ini ada teman saya. Saya Lina Azahra, NIM SK 422005 dari D3 Farmasi juga semester 4. Sambil dibaca nggak apa-apa. Sebelumnya saya mau nanya, ada nggak yang pernah kena penyakit ISPA di sini? Ada? Ada. Saya pernah, tapi ya udah, kita biar tahu dulu apa sih ISPA itu. Jadi di sini ISPA itu adalah infeksi saluran pernafasan akut, yaitu bagian atas, itu bagian hidung, sinus, faring, dan juga laring. Di sini ada penyebab ISPA, itu antara lain dari adenovirus. Ini yang menyebabkan pilek, bronkitis, sama pneumonia. Terus rhinovirus ini menyebabkan pilek. Kalau pneumococcus ini menyebabkan meningitis dan pneumonia. Ini yang kita biasanya kena pilek, terus kayak sakit tenggorokan, pilek, itu juga pilek itu sebenarnya sakit ISPA. Tapi itu ISPA yang yaudah kita bisa obatin, paling minum air putih yang banyak, terus minum obat. Jadi kita paling kalau misalnya tenggorokannya sakit, minum Evitrocet, terus Digirol atau methylprednisolon itu juga udah sembuh gitu. Tapi kalau misalnya ISPA-nya itu yang sampai demam tinggi sampai 40 derajat gitu, terus habis itu ada batuk, itu tuh yang memang harus kita ke dokter gitu. Kemudian ISPA itu gara-gara apa sih? Nah, ISPA itu gara-gara virus terus ataupun bakteri yang masuk ke saluran pernafasan kita. Lewat apa? Bisa lewat polusi udara. Makanya kalau misalnya waktu COVID kemarin, sebenarnya COVID kemarin itu juga ISPA. Makanya kita kan pakai masker. Itu juga salah satu pencegahan buat kita nggak tertular penyakit ISPA itu. Karena penularannya bisa dari droplet, terus ya orang yang udah kena ISPA terus misal bersin gitu, nah itu bisa kena kita. Makanya dari polusi udara itu bisa bikin kita itu kena gitu. Terus lanjut, Mbak Lina. Untuk faktor resiko ISPA, sebenarnya semuanya itu bisa terkena ISPA, tapi yang lebih faktor risikonya yang lebih berat itu biasanya pada bayi dari usia 6 bulan atau anak di bawah 1 tahun. Itu rentan terkena ISPA, infeksi saluran pernafasan itu. Kemudian anak-anak yang lahir prematur dan memiliki tahan tubuh yang lemah, kemudian penderita gangguan jantung dan paru-paru, kemudian yang memiliki kebiasaan merokok atau perokok pasif. Itu kan ada keterkaitan antara asap rokok ini sama infeksi saluran pernafasan yang kemudian udaranya itu keluar masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Kemudian ada orang-orang di usia pertengahan, kemudian orang dewasa yang mengidap penyakit paru obstruktif kronik, gagal jantung, dan progresif atau asma. Itu resikonya lebih tinggi daripada kita yang sebelumnya belum ada penyakit penyerta. Kemudian ada orang-orang yang dikelilingi dengan pengidap yang telah bersin atau batuk tanpa menutup hidung dan mulutnya. Seperti yang dikatakan tadi, jadi kita itu mesti aware sama orang-orang di sekeliling kita. Misalnya ada orang yang batuk, kita juga dapat melindungi diri kita lah istilahnya, itu bisa memakai masker atau dengan berjaga jarak sedikit dengan orang yang terkena penyakit tadi gitu. Tapi teman-teman kalau misal ada gejala-gejala yang disebutkan tadi itu belum pasti itu ISPA ya, teman-teman itu harus melakukan tindakan lebih lanjut, memeriksakannya ke dokter untuk tahu lebih lanjutnya itu tuh penyakit apa gitu. Jadi untuk penunjang pemeriksaannya itu biasanya ada pemeriksaan darah, pengambilan sampel dahak,
itu untuk mengetahui di dalam saluran pernafasan kita itu ada penyakit apa gitu. Terus juga pencitraan dengan X-ray atau CT scan. Kemudian ada cara pencegahan ISPA. Sebenarnya ISPA itu bisa dicegah selama kita bisa menjaga kebersihan yang pertama. Soalnya ISPA itu kan tertularnya atau misal penularan penyakit itu lewat udara di sekitar kita. Itu jadi yang pertama menjaga kebersihan rumah pastinya. Kemudian menjauhi polusi udara yang tidak baik dan sering memakai masker. Untuk antisipasi kalau di luar kan misalnya di jalan gitu udaranya itu polusinya itu nggak baik gitu, kotor lah istilahnya gitu. Jadi harus antisipasi untuk kesehatan saluran pernafasan kita gitu. Terus kemudian selalu menjaga kebersihan itu pasti, terutama mencuci tangan setelah beraktivitas. Kita kan tahu di luar itu pastinya kotor, terus tangan kita tuh nggak tahu tadi baru megang apa gitu kan, sehingga antisipasi aja lah kita harus mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas apapun di dalam rumah maupun dimanapun lah menjaga kebersihan itu. Sebelumnya ada yang mau tanya di sini? Oke, mau nanya apa, Cik? Penanganan kalau kena ISPA itu gimana ya? Penanganan Kalau kena ISPA. kalau kena ISPA? Bisa dijawab sama Mbak Lina. Untuk penanganan ISPA itu biasanya yang pertama tetap mengonsumsi obat. Terus kemudian kalau ada batuk itu bisa mengonsumsi obat batuk. Kemudian obat untuk peradangan di dalam saluran nafas. Kemudian istirahat dengan cukup itu paling penting. Kemudian banyakin asupan atau minum air putih yang banyak. Kemudian bisa ditambahkan dengan minum minuman herbal kayak seperti lemon bisa. Terus Ada yang mau tanya lagi? Mau tanya, Oke, mau tanya apa? ISPA itu sembuhnya berapa lama ya? Penyakit ISPA sembuhnya berapa lama? Penyakit ISPA itu sembuhnya 1 sampai 2 minggu ya. sebelumnya karena ISPA itu karena virus atau bakteri itu jadi dia bisa sembuh dalam 1 sampai 2 minggu, itu dia bisa sembuh sendiri. Tapi kalau ada penyakit penyerta yang mungkin menurut teman-teman itu serius, harus diperlukan penanganan medis, itu bisa langsung menghubungi dokter untuk penanganannya gitu. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Saya Oke. Mau tanya apa, Mbak? mau tanya, sebenarnya penyakit ISPA itu bisa menular atau tidak? Sebenarnya penyakit ISPA itu bisa menular atau tidak. Kalau misalnya dilihat dari apa itu ISPA tadi, ISPA itu infeksi yang disebabkan oleh bakteri sama virus. Itu pastinya bisa menular. Apalagi penderita ISPA itu dia kan disertai sama batuk ya. Dia batuk pasti ngeluarin droplet. Nah itu dari situ yang bisa nular ke orang yang sehat. Apalagi nih orang yang imunitasnya tuh rentan kayak lemah gitu. Jadi itu rentan banget buat kena tertular gitu. Contohnya kayak dulu, ini cerita dikit, saya tuh pernah kena ISPA. Nah itu juga ya karena imunitas saya tuh lemah ya waktu itu. Itu emang bener-bener batuk sampai sakit dadanya, terus perutnya sakit dan demam itu hampir 40 derajat. Itu emang harus ke dokter. Bener yang kata Mbak Lina tadi, kalau misalnya itu bisa sembuh sendiri kayak tadi pilek itu bisa sembuh sendiri. Tapi kalau misalnya dia sampai demam terus sampai batuk yang benar-benar terus-terusan, itu emang harus ke dokter. Dan itu benar, kita juga harus, waktu saya sakit itu benar pakai masker. Jadi kayak kita COVID kemarin, yaitu kalau misalnya kita sakit ISPA pas COVID, mungkin kita bisa di COVID-in tuh pas itu. Jadi penyakit ISPA itu bisa menular apa enggak? Jawabannya bisa. Terima kasih. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Baik. Terima kasih sudah membantu kami untuk menyelesaikan tugas ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Mbak-mbak semuanya, kami minta maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi